dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah ketiga setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau menikah dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah wa Ummu Kalthum. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kalau apabila satu persatu anakku meninggal, kemudian dinikahi oleh Utsman, dan aku mempunyai lebih dari 100 anak, satu persatu aku nikahkan kepada beliau. Tiada lain saking cintanya Rasulullah kepada beliau dan saking agungnya beliau. Walladzi yastahyi minhu malaikatullah, malaikatur rahman. Beliau yang sampai dikatakan bahwa malaikat pun malu dengan beliau Sayyidina Utsman. Mengorbankan segalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih hartanya dikorbankan untuk perjuangan Islam, perjuangan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mempunyai hikmah, ilmu yang manfaat yang beliau sampaikan di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahf. Allah berfirman, wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabi Musa alaihi salam, beliau dengan Sayyidina Khadir radhiyallahu taala anhu, wa Sayyidina Khadir alaihi salam, suatu kali Nabi Khidir membenahi rumah yang mau hancur. Kemudian Nabi Musa bertanya, kalau kau mengambil upah untuk membenahi rumah yang mau hancur ini lebih afdal, karena kita minta makan sama satu orang kampung ini, satu pun nggak ada yang mau memberi. Sudah nggak mau memberi, kau benahi rumahnya. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bahwa di rumah ini ada pusaka, harta karun, wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di situ ada harta karun yang milik dua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihah. Dan ayah orang dua ini saleh. Kalimat abuhuma dalam tafsir itu bukan berarti cuman ayahnya, bisa kakeknya, bahkan bisa bapaknya kakeknya atau kakeknya kakeknya. Bahkan dalam riwayat mengatakan jaddus sabi', yang disebut kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah, abuhuma ay jaddus sabi', kakeknya yang ketujuh. Makanya ulama beristimbat, walaupun kita berbuat sesuatu apapun dalam kebaikan, bisa jadi anak kita, cucu kita, cicit kita akan mendapatkan kebaikan tersebut istidlalan bihadhil ayah. Maka itu jangan mengira bahwa apa yang kita perbuat itu hanya dampaknya untuk kita, bisa anak kita, cucu kita, dan turunan kita. Beliau mengatakan al-kanz, yang dimaksud dengan pusaka di situ, apa suaranya? Anak tikus ya. Yang dimaksud dengan kanzun di situ adalah pusaka. Pusaka ini ialah lauhun. Lauhun itu papan. Yang di papan itu min zahabin, dibuat dari emas. Wa alaihi, dan di papan emas itu ada tulisan 7 baris. Tertulis di antaranya yang pertama, yang buat mahal bukan emasnya. Yang membuat mahal itu bukan papannya, tapi yang membuat mahal itu ada hikmah, ada ilmu yang tertulis di papan emas itu lebih mahal dari emas itu. Apa 7 kalimat tersebut? Ihdaha, yang pertama, ajibtu, aku heran. Liman arafal maut, bagi orang yang tahu bahwa kematian itu pasti datang kepada dirinya. Wa huwa yadhak, kok bisanya senyum, kok bisanya tertawa.
Apa dia lupa kematian itu datang kepadanya? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kau lari darinya, pasti dia akan berjumpa denganmu. Kematian yakin, nggak ada di dunia ini orang yang kekal, semua akan mati. Yang membuat aku heran, kalau dia tahu bahwa dia akan mati, kok bisanya? Dia tertawa, terbahak-bahak, padahal malaikat Israel mengintainya. Rubba dhahikin yadhak. Gak sedikit ada orang yang tertawa terbahak-bahak, sedangkan di pasar penjual kafan lagi memotong jatah kafannya. Yaitu akan kematian akan datang kepadanya. Walau fi burujin musyayyadah. Kata Allah, dimanapun kau sembunyi. Kalau kematian itu datang, ya pasti datang. Kita jaga seperti apapun, kalau waktunya kematian datang, ya datang. Walaupun kau sembunyi di bunker, kau bersembunyi di tempat yang kokoh dan kuat, kematian datang, pasti akan mati orang tersebut. Kita jaga diri, jangan sampai kena corona. Tapi kalau corona datang, kemudian kita kena, ya bisa jadi. Yang di pasar nggak kena corona, yang diisolasi di pondok kena corona. Bahkan kemarin saya dengar di kerajaan ini, di kerajaan yang sangat terkenal, ampuh, kerajaan yang sangat terisolasi, terjaga kesehatan dan lain-lain, beberapa dari mereka, raja-rajanya terjangkit COVID-19. Ayah, bayangkan itu, yang di pasar batu enggak kena, di kerajaan ditutup kena, ada maut. Dimanapun kau lari, kalau kematian datang ya datang. Makanya pernah sahabat Nabi Sulaiman itu duduk bersama Nabi Sulaiman, kemudian datang seseorang, di mana orang tersebut ketika duduk melihat teman Nabi Sulaiman ini sambil matanya bingung. Dilihat terus. Kemudian setelah orang itu pergi, teman Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai Nabi Sulaiman, aku lihat orang ini memperhatikan terus kepadaku. Boleh tahu enggak siapa orang itu tadi?" Malaikat Israel. La haula wala quwata illa billah. Alas, begitu berarti datang jatahku. Waktunya kematian ini datang. Nabi Sulaiman, engkau musakhirur rih, engkau bisa menaklukkan angin. Terus bawa aku ke tempat yang paling jauh di muka bumi ini. Sembunyikan aku di gua yang paling jauh. Hingga aku enggak bertemu dengan itu tadi. Kata Nabi Sulaiman, ya enggak apa-apa. Mau berapa ribu kilo? Terserah, 20.000 kilo. Yang jauh, yang enggak ada orang makhluk, enggak ada manusia. Akhirnya oleh Nabi Sulaiman, angin tadi diperintahkan, angin bawa ini orang ke tempat yang jauh, gunung Sambung, jauh yang enggak ada orang. Sampai di sana sembunyi, begitu nyampe sembunyi di gua, begitu nyampe ketemu sama malaikat Israel. Ahlan wa sahlan. Kemudian, ya Allah, kau malaikat Israel yang tadi berjumpa dengan Nabi Sulaiman, iya. Kenapa kau ikuti aku? Aku enggak ngikuti kamu. Justru aku itu heran tadi ketika ketemu kamu di tempat Nabi Sulaiman. Kamu kok ada di Palestina? Sedangkan tulisan di sini, Allah menyatakan cabut nyawanya fulan di Gunung Sambung ini mau. Saya heran, kok masih di sini ente? Padahal datanya mengatakan ente mati di situ. Maka pun dicabut nyawanya. Maka dimanapun tempat kematian itu datang, pasti datang. Maka dari itu, orang yang tahu kematian pasti datang, jangan banyak tertawa, terbahak-bahak. Jangan hidup hanya untuk hura-hura. Persiapkan untuk kematian tersebut. Apa bekal yang kita bawa? Apa asar dampak yang kita tinggalkan?
Ini yang perlu kita pikirkan, kalau mati semuanya meninggal. Sesoleh apapun meninggal, sebaik apapun meninggal, sekaya apapun meninggal, setinggi apapun jabatan meninggal ya meninggal. Maka itu jangan banyak tertawa. Ingat akan kematian, kata Rasulullah, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Yang kedua, ajibtu liman arafa dunya faniyatan wa huwa yarghab fiha. Aku heran melihat orang yang tahu bahwa dunia ini akan sirna. Dunia ini bakal ditinggal. Kenapa dia nggak pagi, nggak malam, otaknya sibuk cari uang. Otaknya sibuk investasi. Otaknya sibuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal semuanya akan dia tinggalkan, semua. Sampai gigi emas itu yang dipakai, itu dicopot, dikasih ke ahli waris. Apa yang mau dibawa orang mati itu? Handphone mau dibawa supaya nggak sumpek di bawah itu. Terus bisa WA-WA-an sama ente. Ya, nggak ada. Apapun yang dia miliki dia tinggalkan. Terus kalau sudah seperti itu ngapain ngumpulin harta segitu banyaknya bakal dia tinggalkan. Capek. Coba kalau dia ngumpulin amal sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu ini semua akan dia tinggalkan, niscaya dia akan peduli atau fokus untuk memperbanyak amal akhirat. Maka itu kata Syekh Abu Bakar bin Salim dalam Miftah Sarair, beliau mengatakan bahwa dunia itu diibaratkan seperti emas tapi dipinjamin. Ya. Kalau dunia itu diibaratkan emas tapi dipinjamin. Akhirat ibarat khazaf. Apa khazaf itu? Kereweng gitu loh. Apa kereweng itu? Batu yang dibuat atap itu loh. Batu yang murah itu. Tapi kekal. Ente mau mana? Tak kasih emas, habis ente ambil tak balikkan, sama tak kasih batu yang nilainya enggak seberapa, tapi ambil. Orang pandai akan memilih lebih baik khazaf dikasih daripada emas cuma diliatin sebentar dibalikin. Nah, kalau dunia itu emas, akhirat itu batu yang enggak ada nilainya, emas dipinjemin sama batu diberi, kamu pilih batu, apalagi ini sebaliknya, dunia khazaf, dunia ini batu yang enggak ada nilainya, akhirat emas. Ya pasti orang pilih emas dan diberikan. Itulah ibarat dunia dan akhirat. Maka diingatkan di sini, orang tahu bahwa dunia akan dia tinggalkan. Kenapa? Pikirannya enggak siang, enggak malam, hanya untuk meraihnya, mengumpulkannya. Heran aku lihat orang yang semangat cari dunia, padahal semuanya bakal dia tinggalkan. Yang ketiga, ajibtu liman arafa annal umur biaqdarin wa huwa yaghtam lil fawat. Aku heran dengan orang yang tahu bahwa semua yang berjalan di muka bumi ini enggak lepas dari takdir dan ketentuan Allah. Terus kenapa ketika kita enggak bisa meraih apa yang kita inginkan, kita sedih, kita sumpek? Kan berarti bukan takdir kita. Walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun ladaik la yakthuru hammuk ma guddir yakun, kata Imam Haddad. Yang sudah jatahmu pasti kau dapati, jatah orang bagaimanapun kau enggak bisa mendapatkannya. La yakthuru hammuk, jangan sumpek, jangan diperbanyak mikir. Ma guddir yakun, yang ditakdirkan itulah yang terjadi. Makanya jangan pernah engkau menyesali apa yang telah lewat kecuali berdosa, agar engkau berbuat yang lebih baik. Selain kemaksiatan dan dosa yang kau perbuat, semua yang telah berlalu biarkan berlalu. Alladzi madafat, yang sudah berlalu hilang, enggak usah disesali. Ini sudah takdirnya Allah. Wal mustaqbal ghaib, yang akan datang itu gaib, sudah enggak perlu terlalu kita mikir. Ya. Terus yang kau pikirkan alladzi baina yadaik, yang sekarang di hadapanmu ini yang kau fokus. Nuntut ilmu, tuntut ilmu. Enggak usah mikir nanti aku jadi apa, enggak perlu, minta sama Allah.
yang kemarin terlambat, yang kemarin nggak ngapalin, yang kemarin kurang belajar, yang kemarin malas, sudah tutup. Ambil pelajaran. Kau buang waktumu, kau buang segala usiamu hanya untuk hal yang nggak manfaat. Sekarang yang di depanmu ini yang kau pegang. Nggak usah sibuk kita ngomong masa lalu. Wa ajibtu liman arafal hisab wa huwa yajma'u malan. Aku bingung sama orang yang tahu bahwa nanti akan diperhitungkan amalnya sama Allah, tapi dia ngumpulin harta sebanyak-banyaknya yang akan memberatkan hisabnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa? Halaluha hisab wa haramuha igab. Ini dunia halalnya hisab, haramnya adalah hukuman dari Allah, azab dari Allah. Ini dunia yang halal aja memberatkan hisab kita. Bagaimana yang haram? Sayyidina Abdurrahman bin Auf pulang dari perjalanan perdagangannya sampai kota Madinah. Sayyidatuna Aisyah berkata, aku dengar Nabi SAW mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf nanti saking banyaknya hartanya, dia akan jalan di Sirat dengan kesulitan. Maka ketika sampai kepada Abdurrahman bin Auf, beliau langsung sedekahkan hartanya. Ini yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dengan yang bakhil, yang pelit? Yang semua hampir 90% hartanya dibuat di jalan Allah, itu masih nyesel dengan banyaknya hartanya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak membagikan hartanya? Maka itu orang yang tahu hisab mesti hati-hati. Kerja yang benar, berbuat segala sesuatu yang benar, semua ada hisabnya di sisi Allah. Kalau mau cari uang yang halal, harus warok, bahkan kalau bisa yang zuhud, yang nggak perlu, nggak usah diraih. Kemudian ajibtu liman arafan nar wa huwa yudhnib. Aku heran. Kalau ada orang yakin bahwa neraka itu diciptakan oleh Allah buat orang yang maksiat, kok berani-beraninya dia berbuat dosa? Bukankah yang namanya neraka adalah tempat kembali orang yang berbuat dosa? Terus kenapa kita ini berbuat dosa? Apa enggak takut kita kembali ke neraka? Baca itu kitab Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi tentang bagaimana sifatnya neraka. Di Al-Quran disebutkan, kita jangan lagi dibakarnya, nginjek neraka aja, otak kita langsung mendidih saking panasnya. Panas. Dan ingat, neraka itu gelap. Jangan dikira neraka banyak api terus terang, enggak ada. Api yang terang itu api murahan. Api yang terang itu api yang enggak panas. Api itu pertama, ente lihat di LPG itu. Api itu kalau enggak panas warnanya merah. Tapi kalau sudah yang panas biru warnanya. Panas lagi hitam warnanya. Ini kalau sudah derajatnya ribuan derajat Celcius panasnya, warnanya hitam. Neraka itu gelap dan panas. Nah, kalau sudah tahu neraka seperti itu, na'udzubillah. Apakah berani kita maksiat kepada Allah dan itu tempat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jaga diri kita jangan sampai terperosok, jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan agar kita enggak dimasukkan neraka. Jangan pernah berpikir kita orang masuk neraka enggak apa-apa, sebulan 2 bulan. Katanya orang mukmin itu pasti masuk surga. Nah, orang yang beriman pasti masuk surga. Tapi kalau amalannya dia banyak maksiatnya, mampir dulu di neraka. Mampir di neraka. Mampir di neraka ini, jangan pernah berharap mampir di neraka. Neraka ini 1 detiknya, kata ulama dalam tafsir disebutkan. Kalau umpama orang di neraka ini setelah dibakar di neraka itu dilempar ke dunia, kemudian dia itu dipanggang di api dunia, niscaya akan mengata ma'abroda hadhihin nar. Alangkah dinginnya api ini. Dan kata ulama disebutkan, kalau orang masuk neraka sebentar aja 1 detik di neraka, dia mengatakan semua kenikmatan dunia yang aku rasakan hilang rasanya dengan 1 detiknya azab di neraka. Bagaimana
Kalau sampai setahun atau selama-lamanya, na'udzubillah. Al-Imam Al-Ghazali disebut, ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa Rasul SAW meriwayatkan bahwa nanti ada satu gobilah, di mana gobilah itu adalah orang yang terakhir dientas, diselamatkan dari neraka. Jadi orang muslim itu semuanya mukmin, semuanya masuk surga, tapi ada yang mampir ke neraka. Dan yang mampir ke neraka yang terakhir satu gobilah tersebut adalah orang yang paling lama. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya laitani, umpama aku orang tersebut, aku syukur sama Allah. Kenapa? Masih tidak kekal di neraka. Aku khawatir, kata Sayyidina Umar, bahwa aku adalah orang yang kekal di dalam neraka. Siapa orang itu? Juhaimah. Ya, disebutkan Juhaimah itu dalam riwayat dua. Ada yang mengatakan orang, namanya orang Juhaimah. Ada yang mengatakan gobilah, satu gobilah. Wallahu a'lam bishawab, mana yang benar? Yang jelas mesti hati-hati. Kemudian ajibtu liman arafallah wa huwa yadhkur ghairahu. Aku heran ada orang yang tahu Allah, kenal Allah, yang menciptakannya, yang memberi kenikmatan kepadanya, tapi ingatannya kepada yang lain. Nyebutnya kepada yang lain. Orang kalau tahu Allah senantiasa menyebut lisannya Allah, hatinya Allah. Karena tidak ada yang betul-betul untuk patut kita ingat, kita sebut lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebutnya adalah kenikmatan. Apabila lisan kita diberi oleh Allah kenikmatan, menyebutnya pun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzikru khamrul akabir lal inab wa zabib. Kata para orang-orang aulia, yang namanya menyebut Allah bagi orang-orang yang kenal Allah lebih nikmat rasanya daripada ainab wa zabib, ya, daripada khamr, minuman yang kadang membuat orang fly. Ada orang fly-nya minum khamr, narkoba, supaya lupa semuanya. Tapi para aulia fly-nya ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau kenal Allah itu disebut arif billah. Karena apa? Senantiasa hatinya berkait dengan Allah. Ada seorang wali min auliyaillah namanya Asy-Syaikh Yaqut Al-Arsy. Disebut Al-Arsy li'anna qalbuhu daiman muta'alliqun bil arsy. Hatinya selalu berkait dengan Allah. Karena dia kenal Allah. Nah, orang yang enggak kenal Allah jarang zikir kepada Allah. Orang yang enggak kenal Allah enggak merasakan nikmat ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kenali Allah agar kau nikmat menyebut namanya, hatimu senantiasa berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam riwayat bahwa nanti sekelompok orang umat Nabi Muhammad mendapatkan kedudukan yang tinggi fi dhilli arsyillah. Siapa mereka? Lisanuhu radbun li dzikrillah. Umat Nabi Muhammad yang lisannya senantiasa menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajibtu liman arafal jannah yaqinan wa yastarih bidunya. Aku heran kalau ada orang tahu bahwa surga itu diciptakan untuk orang yang beramal saleh. Kenapa santai-santai dia? Kok bisa santai-santai sedangkan ketika dia kehilangan amal soleh, dia akan kehilangan kenikmatan surga tersebut. Kalau orang tahu itu surga yang nikmatnya seperti itu, makanya baca kitab At-Tadhkirah oleh Imam Al-Qurtubi tentang kenikmatan surga. Kalau sudah kita tahu kenikmatan surga, kita akan ada raghbah, bagaimana masuk surga. Dan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, agar kita bisa menikmatinya. Maka untuk mendapatkan surga, ya harus dengan amal soleh. Orang tiap hari 5 waktu ke masjid, Senin Kemis puasa. Kenapa? Pengen surganya Allah. Nikmat surga itu gak bisa digapai dengan yang namanya leha-leha, yastarih, santai, gak bisa. Ente anak kasih tahu, kulkas itu loh, kulkas itu. Lemari es itu, kalau mau dapat ente harus gerak jalan 10 kilo. Gerak jalan 10 kilo, hadiahnya apa? Kulkas.
10 kilo ente jalan cuma dapat kulkas. Terus ente mau dapat surga nggak mau jalan ke masjid, nggak mau ibadah. Kif? Yang nggak ada nilainya, ya ghusul bahar man talabal la'ali. Orang mau dapat berlian tenggelam ke laut. Orang-orang itu kalau untuk mau dapat berlian nyelam dia supaya dapat berlian, supaya dapat mutiara. Wa man talabal ula sahiral layali. Orang kok mau dapat yang namanya kedudukan tinggi, mau dapat surga, enggak tidur malam ibadah kepada Allah. Imam Abu Hanifah, Syekh Abu Bakar bin Salim bangun malam 40 tahun dengan wudhunya Isya. Kenapa? Dia tahu bahwa surga itu enggak bisa diraih kecuali dengan juhud. Katanya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, pernyataannya singkat tapi mengungkap apa yang dikatakan Sayyidina Utsman. Beliau mengatakan apa? Al-jannah mahi balash. Surga itu enggak gratis, hadirin. Enggak ada gratis. Lemari es saja 10 kilo ente jalan. Terus ente mau surga enggak mau repot, enggak mau capek. Makanya orang-orang solehin itu kalau ibadah, kalau bangun malam, kalau dakwah, sampai kemudian ditanya, ya Habib, ama ta'ib, ente enggak capek. Dunia darut tahap. Dunia ini tempat capek. Kalau mau enak darur rohah itu surga. Sekarang tahap. Ya, ibadah, dakwah, semuanya. Karena memang ini tempatnya taat. Kalau mau istirahat bukan di sini. Nanti kalau mau tidur jangan di pondok, mau tidur jangan di dunia. Kalau mau tidur nanti di kuburan, enak enggak ada yang bangunin nanti. Ya. Tidur di kuburan itu loh enak. Sepi tempatnya, enggak ada orang yang bangun. Tidur nanti 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Zen itu. Nanti tidur. Sekarang belum waktunya tidur, kurangi tidur. Karena ini dunia bukan tempatnya tidur. Kalau kita tidur 8 jam, sepertiga umur kita hilang. Hilang hanya tidur, mimpi. Makanya Al-Jannah mahi balash. Surga itu enggak gratis. Terakhir, ajibtu liman arafa syaitan. Aku heran buat orang yang tahu. Allah ciptakan syaitan, aduan sebagai musuh yang ngajak kita keburukan, ngajak kita maksiat kepada Allah. Ata'ah. Tapi dia taatin tuh syaitan. Ya, syaitan ngajak dia maksiat. Syaitan ngajak dia males. Syaitan ngajak keluar pondok, ada apa ente mondok? Asal naik motor jalan-jalan zen. Syaitan ngajakin ngapain ente kapalin taap-taap. Buat apa ente repot ngapalin, buat apa ente repot di pondok, terus asan ente kerja, asan ente, atau syaitan dulu. Ente pikir, ketika ente nuntut ilmu, terus ada yang ngajak kepada yang lain, atau syaitan. Kalau di pondok terus temen ente ngomong, ente ada apa masuk pondok, makan pas-pasan, tidur juga gitu, semuanya tahap. Ente kan di rumah ente itu semuanya lengkap, ada AC-nya, mobil disiapkan, semuanya ada. Lah ada apa ente mondok? Ada yang ngomong kayak gitu, langsung cap, ente seton ente. Lu anak bukan seton ente, berupa manusia. Karena yang tidaklah orang mengajak kita untuk jauh dari warisan Rasul, jauh dari ketaatan kepada Allah kecuali syaitan. Kalau ente yang ngomong kayak gitu, ente seton. Ya. Iya, pikiran ente kerasukan syaitan. Itu jangan kira yang namanya syaitan itu kalau mau mengusik manusia, menggoda manusia itu jangan dikira terus, iya juri majrodam kata Rasulullah, mengalir sampai di darah. Setan itu. Sampai dikatakan ini kuku ini dipotongin, jangan sampai kotor. Kenapa? Ma'wad jin, tempat tinggalnya jin dari setan dari jin. Mau kamar mandi, pakai sendal, pakai kopiah, kenapa? Syaitan. Ini syaitan ini selalu ngajak kita berbuat maksiat jauh dari Allah. Jadi siapapun yang ngajak kita keburukan, imma syaitan, au ma'athar bi syaitan, atau dia terpengaruh syaitan. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita, ya, itu yang namanya syaitan, fattakhidhu aduan, katanya Allah. Jadikan setan musuhmu. Jangan kau jadikan temanmu.
selalu kau taati perintahnya. Kalau sudah syaitan mengusik, menggoda, nanti yang paling parah lagi hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu kita kena syaitan turutin terus, akhirnya nggak perlu syaitan sudah. Kitanya udah kayak syaitan, hawa nafsu kita sudah kayak binatang. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu emas yang dinilai mahal, disebut kanzun dalam Al-Quran, bukan emasnya yang mahal, ilmu di emas itu yang mahal. Nasihat itu mahal, mau'idhah itu mahal, hikmah itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Bukan emasnya yang mahal. Kanzun, masa Allah itu mau memuliakan emas. Memuliakan di emas itu ada tulisan nasihat yang begitu berharga. Lebih berharga dari emas itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.